Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Fa'ussi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun bitaqwallahi azza wa jal fa innahu qad fazal muttaqun ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari-saudari, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Allah izinkan kita berada di majlis ini di Masjid Riyadhul Jannah Pekanbaru dalam rangka untuk kembali bersama-sama kita mengaji apa yang sudah diwariskan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam silsilah mencintai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah lapangkan hati kita untuk menerima hidayah, walaupun kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan dan apa yang biasa kita lakukan. Karena begitulah dulu awal mula Nabi berdakwah. Nabi alaihissalatu wassalam dianggap membawa sesuatu yang tidak sesuai dengan keadaan, tidak sesuai dengan keinginan, dan tidak sesuai dengan kebiasaan. Itulah sebabnya Nabi katakan, ja'al islamu au bada'al islamu ghariban. Awalnya dakwah Islam ini dianggap asing atau aneh, karena orang sudah biasa dengan yang asli lama tidak dipakai. Biasa dengan yang lawan asli palsu, langsung palsu ya. Subhanallah. Yang asli dengan yang KW. Sehingga ketika datang Nabi mengembalikan yang asli itu dianggap aneh. Aslinya Makkah bertauhid, betul kan? Tapi yang biasa dilakukan orang Makkah lawan tauhid, syirik. Masya Allah, lawan tauhid, syirik. Betul kan? Apa tandanya? Banyaknya berhala di mana-mana. Bahkan di pusat, di jantung tauhid itu sendiri. Mana jantung tauhid itu? Di Ka'bah. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lallazi bi Bakkah. Sesungguhnya rumah pertama untuk ibadah kepada siapa? Ibadah tidak boleh kecuali kepada Allah. Adalah yang di Bakkah. Nah, sekarang rumah yang dikhususkan untuk menjadi kiblat ibadah yang hanya milik Allah itu dijadikan tempat ibadah yang bercampur antara ibadah kepada Allah dan kepada selainnya. Allah suka? Tidak. Tapi kok dibiarkan? Nah kan ini pertanyaan kadang-kadang. Kalau tidak suka pasti tidak dibiarkan. Kita pertanyaannya, Allah suka tidak pada pencuri?
Enggak, tapi kok banyak orang mencuri? Orang suka enggak pada orang korupsi? Enggak juga. Kok banyak orang suka? Orang kafir Allah suka? Enggak juga, tapi kebanyakan manusia kufur. Allah biarkan bukan berarti suka. Allah berikan kesempatan la'allahum yarji'un. Mudah-mudahan mereka mau kembali. Atau di saat sampai waktunya maka mereka tidak punya alasan lagi karena sudah diberi waktu. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Makkah dulu asalnya orang beribadah berdasarkan sunnah Nabi. Nabi siapa? Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam. Tapi lama-lama Makkah berubah menjadi tempat-tempat ritual ibadah yang jauh dari ajaran Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Dulu Ibrahim dan Ismail alaihissalam tawaf menutup aurat atau buka aurat? Membuka aurat. Ya. Alias setelahnya bulan. Ya. Kok ragu? Nabi Ibrahim dan Ismail tawaf setelahnya bulan? Enggak. Menutup aurat. Lalu mereka buat pula model-model ibadah sehingga mereka wajibkan siapa yang datang ke Mekah dari luar Mekah hukumnya berbeda. Apa sebab? Orang Mekah di tanah suci tinggalnya, maka mereka orang-orang bersih. Sedangkan yang di luar Mekah orangnya tidak suci karena tidak tinggal di tanah suci. Sehingga harus orang luar Mekah ingin tawaf di Ka'bah mesti bersih luar dalam pakaiannya. Maka mereka wajibkan memakai pakaian orang Mekah. Sebenarnya ada misi terselimut itu, yaitu menjadi sumber PAD. Tahu PAD? Pendapatan asli Dayan. Ada pendapatan asli Dayan di dalamnya. Tahu Dayan? Saya ini pendapatan asli bagi orang Mekah. Kan jual atau disewa. Nah di saat yang datang tidak mendapatkan, mungkin stok habis atau tidak ada uang, apa yang harus dilakukan? Ingin juga tawaf, maka tanggalkan pakaian. Orang kalau untuk beribadah ini apa saja mau dia lakukan. Ini kan apalagi yang berfatwa ulama Mekah, mufti Mekah, kan itu timur. Sebab rujukan orang dari dulu memang beragama itu Mekah. Nah sekarang muftinya orang jahiliyah waktu itu. Sehingga semua yang datang dari Mekah harus diiyakan karena mereka penguasa Mekah. Dan mereka memang orang yang paling dekat dengan pusat ibadah. Dan mereka adalah orang yang dianggap sebagai tokoh-tokoh agama pewaris. Akhirnya keluarlah fatwa itu, siapa yang tidak berpakaian ahli Mekah maka mesti tanggalkan pakaian, alias tawaf tidak berpakaian. Taib, antum sekarang pas ke Mekah misalnya di musim pandemi ini kan mahal umroh kan, datang aturan dari orang Arab Saudi, kan mereka sekarang yang di sana Arab Saudi mewajibkan antum memakai pakaian raja. Kalau tidak sah tawafnya. Kalau tidak pulang tanpa umrah,
atau tawaf dalam keadaan tak berpakaian. Kalau sendiri malu juga, tapi kalau rombongan, nah gimana? Antum sekarang karena di sini masih bisa pikir-pikir, kalau sana terbayang pulang nanti kawan-kawan bilang kami umroh, si Fulan nggak ikut dong katanya. Hah? Terbayang, iya kan? Kalau enggak, kenapa ada jemaah haji, calon jemaah haji ketika gagal berangkat ada yang bunuh diri? Ada gagal berangkat haji bunuh diri karena bunuh orang dia. Nauzubillah. Kenapa? Malu. Jadi malu pulang tanpa ibadah lebih besar daripada malu tawaf tanpa pakaian. Antum tidak merasakan, untung tidak antum merasakan itu. Alhamdulillah, saya juga tidak merasakan. Untung kita tidak merasakan jahiliyah seperti itu. Kalau sempat merasakan, ya saya datang Nabi berdakwah waktu itu. Wallahi saya tidak tahu nasib kita. Ya kan? Kalau mental-mental kita hari ini berat, no? Oleh itu seorang sahabat Imran bin Husain atau selainnya, ketika ada tabi'in yang mengatakan beruntunglah bapak dulu, syekh dulu, karena bertemu langsung dengan Rasulullah, berjuang dari awal bersama Rasulullah. Perjuangan berat itu bisa tuan-tuan lewati sehingga Allah angkat derajat tuan-tuan tinggi-tinggi. Apa jawabannya? Ya bunayya, la tatamanna ma qad najjakumullah minhu. Jangan kau berangan-angan mendapatkan sesuatu ujian yang Allah sudah selamatkan daripadanya. Walaqad ra'aituna, saya saksikan, kami saksikan. Ya, wa nahnu nu'minu billahi wa rasulih wa yuqalu lana inna aba'akum wa ummahatikum finnar. Kami beriman bahwa Allah dan Rasul, tapi di saat yang sama ayah dan ibu kami dihukum masuk neraka. Berat enggak? Berat. Yang menghukum itu siapa? Yang kita ikuti pula. Yang kita ikuti. Siapa dia? Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang lama-lama dia bilang, saya ngikuti Anda, lalu Anda bilang orang tua saya neraka. Ya berat. Andainya kalian di waktu itu mungkin entah termasuk yang selamat atau yang masuk yang kualat, kita nggak tahu. Maka bersyukurlah kalian tidak diuji dengan ujian itu. Untung antum lahir dari ayah dan ibu yang selamat. Ya, lahir dari yang selamat. Coba lahir di waktu kita harus berhadapan dengan ujian berat itu. Nauzubillah. Jelas ya? Nah, jadi mereka terbiasa dengan keadaan yang tidak mengikuti sunnah para nabi dulu, yaitu yang diutus ke Makkah, Nabi Ibrahim dan Nabi Isa, Nabi Ismail alaihi wassalam. Ada itu dalam sunnah Nabi Ibrahim? Tidak ada. Ada dalam sunnah Nabi Ismail? Enggak ada. Tapi mereka sudah terbiasa. Sa'i apa haji misalnya, mereka rubah-rubah. Dulu talbiyah yang diajarkan Nabi Ibrahim alaihissalam, yang diajarkan Allah kepadanya, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Ya, mereka baca juga, tapi dimodifikasi. Kenapa dimodifikasi? Supaya bisa mengakomodir apa yang mereka inginkan dan yakini. Jadi sunnah yang ditinggalkan itu artinya diwariskan tidak lengkap lagi, karena tidak mengakomodir keyakinan yang mereka yakini atau keinginan yang mereka ingini.
Jelas? Kenapa? Di dalam talbiyah itu syirik dinafikan secara mutlak. La syarika lak. Tidak ada sekutu bagimu. Tapi mereka meyakini ini patung-patung ini replika orang-orang saleh. Kan orang saleh itu. Al-Lata, Al-Uzza, Manat, itu semua nama-nama orang saleh Makkah dulu. Tak tahu tuan-tuannya? Tak tahu? Subhanallah. Al-Lat kana yaluttu sawiq lil hujjaj. Dia yang dulu tukang adon apa namanya untuk buat kue. Hah? Yang saking banyaknya dia memberikan sedekah makanan dalam bentuk roti kepada jemaah haji, maka dia disebut Al-Lata, yang banyak membuatkan roti untuk jemaah. Dijual? Enggak, dibagi-bagi gratis. Terus ini orang baik apa orang tidak baik? Orang baik, orang saleh. Nah, karena kesalehan itu akhirnya dia diangkat sebagai syekh. Sebagai apa? Berhala. Ente lupa nih, tadi berhala namanya tadi. Diangkat sebagai berhala. Apa fungsinya berhala itu? Dia kena disembah dengan apa? Hah? Meminta kepadanya supaya disampaikan kepada Allah Tabaraka Ta'ala. Karena mereka adalah wakil-wakil, menurut keyakinan mereka, wakil-wakil Tuhan di permukaan bumi. Karena dia orang-orang saleh. Hanya ditambahlah labbaika la syarika lak. Ini yang diajarkan, ditambah dengan labbaika la syarika lak illa syarikan huwa lak. Kan syairnya pas juga kan sajaknya. Labbaik Allahumma la syarika lak illa syarikan huwa lak. Pakai lak-lak juga kan? Kecuali sekutu yang memang engkau miliki. Sekutumu ini bukan Tuhan, tetapi hambamu juga. Cuman kami berdoa kepadanya karena dekat kepadamu. Jelas? Jelas tuh? Maka orang-orang saleh ini di ibadahnya. Mereka rubah lagi, ya, dirubah lagi dengan pendapat juga bahwasanya ketika mereka tahu apa namanya wukuf, kalau Nabi Ibrahim dan Ismail dulu ngajarkan wukuf di mana? Tidak pernah haji dulu masa Nabi Ibrahim. Tuan-tuan tidak pernah pergi haji. Tuan-tuan haji, siapa sudah haji? Belum juga saya. Tapi sudah ada peci merah di atasnya. Hah? Orang wukuf haji di mana? Di Makkah. Ya saya tawaf di Makkah tu. Hah? Mabit di Mina. Wukuf. Kan tak apa lagu-lagu lama lagi nampaknya. Hah? Apa katanya? Wukuf di Arafah katanya? Tak antum. Ada lagu-lagu kasidah lama dulu saya antum tak hafal. Lama tak dengar. Wukuf di Arafah. Pertanyaannya, Arafah tanah halal, tanah haram? Haram? Halal. Tanah halal, bukan tanah haram. Artinya bukan masuk batas tanah suci. Dia di luar tanah suci. Nah, sunnahnya sejak Nabi Ibrahim lagi, wukufnya di mana? Di Arafah. Di tanah haram, tanah suci. Tanah haram, tanah halal. Tanah halal. Ini halal dan haram yang berbalik maknanya. Paham maknanya? Ini kalau haram dan halal kan biasanya haram buruk kan? Halal baik. Tapi pas di tanah ini
Tanah haram lebih baik daripada tanah halal. Iya. Nah, tanah haram lebih afdal daripada tanah halal. Tapi di bab ini aja, yang lain jangan nanti. Katanya Ustaz, yang harta haram lebih baik daripada harta halal. Bukan. Ini tanah haram. Artinya haram di sini maknanya disucikan. Artinya mesti dijaga hal-hal yang haram jangan sampai dilakukan di situ. Itu harusnya. Tapi mereka yang paling haram dilakukannya di situ. Atas nama agama. Atas nama agama. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Akhirnya dengan alasan tanah halal, tanah haram lebih mulia dari tanah halal. Arafah tanah halal. Maka mereka mabitnya bukan di wukufnya bukan di Arafah, tapi di Wadi Al-Muhassir, yaitu di dalam tanah haram. Pokoknya mereka tidak mau wukuf di tanah halal. Mereka punya alasan? Punya alasan tidak? Punya. Apa alasannya? Dalil umum. Dalil umum. Apa dalil umumnya? Tanah haram lebih afdal daripada tanah halal. Tanah haram lebih afdal dari tanah halal. Arafah tanah halal. Jelas? Semuanya kan alasan logis lagi. Alasan filosofis. Kemudian diajukan ke studi akademisnya. Nah, karena rata-rata berpikir dan beragama aja dengan pikiran waktu itu semuanya disetujui. Semuanya disetujui. Karena apa? Dasarnya agamanya sudah berdasarkan logika, realita dan fakta. Memangnya kan orang suka. Orang suka. Kalau suka orang mesti dilegalkan. Mereka rubah pula yang seperti ini. Jelas Ustaz? Jelas? Baik. Apa lagi? Sampai ke hukum-hukum sosial. Apa contohnya? Ustaz? Apa contohnya? Hukum ibu tiri. Tahu ibu tiri? Suka sama ibu tiri? Oh iya. Ibu tiri hanya sayang pada ayah saja ya. Allah musta'an. Pada anti semua sama ibu tiri. Hah? Karena hasutan ibu kandung ini. Ibu tiri sama dengan ibu kita. Jelas? Tidak halal untuk dinikahi. Lalu mereka berubah lagi dengan pikiran lagi, alasan logis lagi. Ya, ibu tiri itu kan istri saya, ayah saya, dan dia bukan ada hubungan sama sekali dengan saya. Oleh sebab itu akhirnya ibu tiri jadi bagian warisan ayah. Dengan makna ketika ayah antum meninggal, antum mendapat jatah ibu ibu tiri untuk jadikan istri. Halal apa haram? Haram. Tapi karena alasan logis tadi, akhirnya menjadi kebudayaan, menjadi adat yang teradatkan. Bukan adat asli, enggak, yang teradatkan. Kan menurut kebutuhan waktu itu, kalau daripada tersia-siakan lebih baik diwarisi. Habis ayahnya, anaknya pula yang menikah sama perempuan itu. Haram. Tapi mereka halalkan dengan apa? Dengan apa? Alasan pikiran lagi. Tuntutan sosial. Keinginan.
dan seterusnya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Makanya kaum muslimin, kalau kita ikuti apa yang diinginkan oleh pikiran dan hawa, maka tidak ada satupun yang dianggap salah. Sebab masing-masing punya alasan. Masing-masing punya alasan. Oleh itu di sini pentingnya kita untuk memahami sunnah Nabi dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saya katakan karena ketika ada orang yang bertanya tentang suatu amalan yang biasa, sehingga kadang-kadang lebih wajib dari sholat fardu. Buktinya orang meninggalkan sholat, tidak ada yang ribut. PRT, PRW, kalau ada warganya yang tidak sholat, ada yang ribut. Sampai memprovokasi masyarakatnya, hati-hati itu rumah itu tidak memasyarakat. Apa pasal? Meninggalkan sholat. Ada? Kayaknya nggak ada. Dan memang tidak boleh ada. Jelas? Sampai mengerahkan massa untuk itu, memprovokasi umat, hati-hati dengan rumah yang tidak sholat itu. Ya kalau secara tapi kalau nasihat wajib. Yang bedakan ya Ustaz ya. Paham tidak maksud Anda? Ustaz ini melarang ingkar mungkar nampaknya. Bukan, itu harus paham ya. Udah paham tuh belum? Kalau tidak saya jelaskan sekarang. Kalau tidak nanti salah bawa ke orang lain, nanti jadi fitnah. Maksud saya jangan ribut masyarakat gara-gara itu, maksud Anda. Jelas? Nasihat wajib, khususnya tetangga yang melihat pimpinan masyarakat. Tapi Anda sekarang ingin nak bandingkan. Ada suatu amalan di masyarakat ya sepertinya lebih wajib daripada tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Buktinya kalau tidak dilakukan, kadang-kadang ancamannya luar biasa. Bila mati nanti itu tidak kita kuburkan katanya. Kan berat itu enggak? Syekh. Antum takut enggak diancam bila mati enggak dikuburkan masyarakat? Takut enggak? Takutlah Syekh. Dianggap nanti seperti nauzubillah. Iya kan? Enggak pernah kena ancam. Alhamdulillah. Syukurlah alhamdulillah. Nah, kalau saya pernah. Ya pernah. Awas mati besok tidak dikuburkan. Tapi saya kan tidak termasuk penakut. Saya tidak termasuk penakut. Ya saya bilang kalau tidak dikuburkan nanti awas saya cari. Kan mayat tidak dikuburkan dalam keyakinan masyarakat kan arwah gentayangan. Ini takut juga mereka, keder juga mereka dengarnya. Antum kalau tidak kuburkan saya nanti saya cari, takut enggak? Ini lucunya kita kalau orang hidup mencari tidak begitu takut, tapi orang mati nyarinya ketakutan. Itulah salah satu tanda peninggalan jahiliyah masih ada sama kita. Iya kan? Dicari orang mati, takut kan? Tapi ada orang hidup nyari tidak takut dia. Gua hadapi katanya sampai titis darah penghabisan katanya. Tapi orang mati nyari takut dia. Kan gitu kebanyakan kita masih ada peninggalan ini. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Saya bilang kalau tak dikuburkan nanti hanya gara-gara suatu amalan yang tak berdasar itu tidak apa-apa. Karena orang yang meninggal dalam keadaan muslim wala tamutunna illa wa antum muslimun, tidak ada masalah nak mati di laut, nak mati terbakar hangus, nak tidak ditemukan jenazahnya, tidak apapun, sama. Kemudian kedua, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, tidak mungkin antum tidak didoakan. Sebab kan selalu antum bilang, khatib tiap Jumat, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina mu'minat. Antum kalau mati bukan beriman kena doa ini.
Betul kan? Nah, apa lagi? Dalam setiap tahiyat antum baca apa? Assalamu alaina wa ala ibadillahi as-salihin. Mati antum kadang saleh, kena lagi. Berapa kali doa itu sehari dibaca oleh kaum muslimin? Ustaz, berapa kali? Banyak katanya. Iya, berapa kali? Iya, minimal aja dulu. Zuhur 2 kali. Ya kan? Asar 2 kali. Maghrib 2 kali. Hah? Maghrib 2 kali. Isya 2 kali. Subuh 10 kali. Nah, kali berapa jumlah kaum muslimin di dunia? Yang sholat. Yang tidak sholat kan tidak hitung lah. Iya, kabar-kabarnya tidak sholat lebih banyak daripada yang ini musibah. Nauzubillah. Anggaplah di Indonesia saja ada enggak 50 juta umat Islam yang sholat? Kira-kira aja lah. Kau tengok-tengok nampak tidak ada ya. Hah? Kau tengok-tengok nampaknya tidak ada ya. Ada sebuah survei, tapi saya berharap tidak benar. Ya 93% umat Islam tidak sholat. Tapi saya berharap tidak benar. Karena ini pakai sistem multi-stack random sampling. Jadi ambil contoh beracak, bertingkat. Mungkin diambil di sini 10, di sini 10, sini 10 terambil semuanya tidak sholat. Paham tak? Misalnya diambil di pasar sini 10, ambil pola pasar sana 10, di sekolah ini 10, di masjid, bukan masjid, di apa? Di masyarakat ini 10, RT ini 10, misalnya ini. Ya. Ternyata terambil yang dah sholat lebih banyak. Jadi keluar hasil survei. Jelas, Ustaz? Makanya survei tidak bisa jadi dalil. Karena apa? Pelakunya, surveyornya sendiri merasa ragu dengan hasilnya. Kan masih perlu dilanjutkan survei berikutnya. Kan itu, ragu. Ala kulli hal. Nah, adanya yang sholat 50 juta. Antum kali 10. Nah, 10 kali 50. Ya saya. Belum menerima gaji? Udahlah. Datangkan 13 nih. Udah habis ya? 10 kali 50. 500 kali doa untuk kita. Oleh sebab itu, perlu takut lagi tidak disolatkan? Tidak perlu. Karena kewajiban salat itu wajibnya bagi yang hidup, bukan bagi yang meninggal. Cuman manfaatnya ada bagi yang meninggal. Jelas. Tapi yang lebih bermanfaat bukan itu. Itu tambahan cuma modal antum. Tauhidnya bagus. Tidak ada yang dirubah-rubah. Ibadahnya mantap. Walaupun tidak sama, tapi mengikuti Rasulullah SAW. Bermutu. Muamalahnya terjaga. Jangankan yang haram, yang subuhat jadi ya, tinggalkan. Akhlaknya luar biasa. Luar biasa akhlaknya. Ya tidak ada kebaikan-kebaikan kecuali ikuti. Terus tapi tidak ikut di masyarakat dalam bab itu. Ya karena itu tidak masuk bagian dari agama, jadikan bagian dari agama. Maka dia punya prinsip. Tapi kalau ada hal-hal lain sosial dia ikut. Alhamdulillah kalau sumbangan tidak pernah terlambat bayar kan? Karena ada sumbangan ronda, apa lagi? Hah? Uang sampah. Uang apa lagi? Uang sosial. Uang apa lagi? Uang tenda? Ada uang tenda juga, Masya Allah. Kemudian beli kain kapan, ikut juga. Enak ya? Ada ketua royong, dia sedang di tempat, hadir juga. Apa lagi? Kematian, dia ada di tempat, hadir juga. Orang meninggal, orang sakit, dia jenguk. Ada minta bantuan, dia mampu, dia beri. Ketemu, pertama mengucapkan salam. Perdana mengucapkan salam. Ya Ustaz dia. Jelas. Ada orang bawa apa? Diusahakan bantu dan sebagainya. Apa lagi? Tidak berakhlak yang seperti itu. Ustaz. Orang buat salah dia maafkan sebelum minta maaf. Orang dapat nikmat dia tidak gelisah.
Ya, orang dapat nikmat gelisah luar biasa. Orang baru beli mobil dia tidak tidur semalaman. Rugi 2 kali dia. Rugi 2 kali. Orang beli mobil baru dia tidak tidur itu. Nimba dosa dia semalam tuh. Ya duduk sama keluarga tuh, duduk sama temannya, meribahnya. Tahu enggak kamu? Si Fulan tuh dari sejak SD dibaca sampai S3 tamat. Orang dah tidur, nyenyak dia tidak bisa tidur. Rugi besar. Nah, kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Jadi, waktu sudah habis. Jadi kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Jadi wajar sekali ketika Nabi SAW datang dianggap membawa ajaran aneh. Wajar. Dan dimanapun masyarakatnya yang kurang dalam menuntut ilmu atau ahlul ilminya, maka akan cenderung juga seperti yang dihadapi oleh Rasulullah SAW. Ditambah lagi dengan berbagai provokasi dari pihak-pihak yang merasa terganggu kepentingannya. Nah, bahkan seperti yang saya ingin jelaskan tadi, ketika saya jelas ada yang bertanya tentang suatu masalah agama yang sudah dianggap sebagai kewajiban yang lebih wajib daripada salat kadang, atau lebih diandalkan daripada zakat, lebih didahulukan dari puasa bulan Ramadan. Pasalnya sering diributkan. Di antaranya adalah masalah me3 hari, me7 hari, me15 hari, me40 hari, me100 hari, me1000 hari, terus dan seterusnya. Hah? Mendak. Hah? Oh, mendak namanya ya. Nah, itu. Jadi sebagian ya beralasan ya seolah-olah sunnah. Alasannya begini. Bukankah menyenangkan keluarga yang ditinggal mati, ya kan? Ditinggal mati, sunnah Nabi, betul. Kita kalau ada keluarga kita yang kemalangan, sebenarnya bukan kemalangan, dapat musibah, ya, dapat musibah kematian, orang tuanya, suaminya, istri dan sebagainya. Rahimallahu mautal muslimin. Nah, bukankah menghibur mereka sunnah Nabi? Sunnah Nabi, betul. Sahih. Bukankah datang ke rumah orang yang dapat musibah disunahkan? Disunahkan. Bukankah datang sendiri atau beramai-ramai dibolehkan? Dibolehkan. Bukankah baca Quran di depan orang ramai, baik dapat musibah atau tidak, disunahkan? Disunahkan. Artinya dibolehkan. Di majelis manapun kita dibolehkan. Bila ada orang minta tolong bacakan Quran, bukankah menghadiahkan pahala untuk orang sudah meninggal disunahkan? Khilaf. Nah, terjadi khilaf di sini. Oke, tidak masalah, anggap disunahkan. Taib, lalu kenapa dilarang melakukan 3 hari, 7 hari, 10-15 hari, 40 hari, dan mendakteni? Bukankah semuanya sunnah? Nah, gimana Ustaz? Tapi Nabi yang sunnahkan tadi baca Quran. Nabi sunnahkan takziah. Nabi sunnahkan menyenangkan hati orang yang meninggal. Kenapa tu bilang tidak ada contohnya? Bukankah Nabi yang mencontohkan mengunjungi orang yang meninggal?
Hah? Kalau disebut sunnah berarti ada contohnya, akhi. Kan itu tadi bilang, bukankah Nabi yang mencontohkan? Iya, Nabi yang contohkan. Nah, kenapa dilarang? Iya, Nabi tidak pernah melarang kita baca Quran. Sah? Baik di rumah orang meninggal maupun di rumah orang yang tidak meninggal. Betul kan? Baik atas inisiatif sendiri atau permintaan orang. Boleh kan? Jelas? Itu masalah niat lagi. Kalau niat nanti cari makan dan sebagainya, iyalah, antum dapat yang diniatkan. Antum dapat yang diniatkan. Nah, kenapa dilarang? Baca tahlil boleh enggak? Ya boleh. Sunnah Nabi tidak baca tahlil? Sunnah Nabi. Terus kenapa dilarang? Antum tidak tahu atau tidak ada? Antum lebih hebat dari Imam Ahmad dan Imam Syafi'i nampaknya. Imam Syafi'i bilang, la a'lamu ahadan min ahli ilmi bis sunan yuhitu bi jami'is sunan. Saya tidak mengetahui seorang pun ulama yang ahli sunnah. Artinya ahli di bidang sunnah, hadis-hadis Nabi, menguasai seluruh hadis Nabi. Imam Syafi'i yang bilang, tidak saya loh. Buka kitabnya. Buka kitabnya. Antum tidak percaya sama Imam Syafi'i? Alhamdulillah percaya. Nah, kalau tidak bilang aja biar saya tahu. Nah, Imam Syafi'i yang bilang. Apa sebab? Sebab kalau ada seorang ulama yang menguasai seluruh sunnah, berarti dia Nabi. Maksum dia. Nah, disinilah bedanya Nabi dengan selain Nabi alaihissalatu wassalam. Abu Bakar aja tidak menguasai seluruh sunnah. Jelas? Paham Ustaz? Mana yang lebih banyak? Hadisnya Abu Hurairah atau hadis Abu Bakar? Alhamdulillah, Abu Hurairah. Mana yang lebih hebat, Abu Bakar atau Abu Hurairah? Abu Bakar. Alhamdulillah. Tapi apakah Abu Bakar tidak melaksanakan sunnah Nabi? Melaksanakan. Paham? Alhamdulillah. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Ada yang diketahui, ada yang tidak. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa dilarang? Orang pergi tahlil kok dilarang? Orang pergi baca Quran kok dilarang? Orang menggembirakan orang yang meninggal dilarang? Ini pada menyerah semuanya. Ya menyerah semuanya kan? Hah? Antum bilang tidak pernah ada contoh orang baca Quran disuruh oleh orang lain. Ubay bin Ka'ab pernah disuruh Nabi baca Quran sampai Nabi berinang air mata dengarnya. Abdullah bin Mas'ud pernah baca Quran di depan Nabi SAW. Dan rata-rata sahabat ngambil Al-Quran dari Nabi SAW. Kok dilarang? Syekh, nah menyerah nampaknya. Nah, besok terbahasa ikut kenduri lagi nampaknya. Nah, disinilah pentingnya menjelaskan sunnah Nabi dengan sunnah Nabi SAW. Saya hanya berkisah ini, bukan memutuskan ya. Antum yang memutuskan nanti. Ketika saya jelaskan ini, ada yang merasa aneh gitu. Dari mana pula dapatnya ilmu itu? Bahwa sunnah mesti dijelaskan dengan sunnah Nabi SAW. Ya. Dianggap itu pemahaman yang mengada-ngada. Jadi memang kalau datang dari orang biasa, orang awam yang seperti ini, ya kita pahamlah, orang awam kan tidak berilmu dia. Tapi kalau datang dari orang yang berilmu, tidak tahu bahwa hadis Nabi mesti dipahami dengan hadis Nabi, ini luar biasa. Dua kemungkinan atau tiga, satu lupa, dua belum tahu, dan ini kayaknya payah yang ketiga menyembunyikan ilmu. Mana yang bagus? Tidak tahu, lupa, atau menyembunyikan ilmu? Nggak ada yang bagus. Tidak tahu kurang bagus, lupa juga tidak bagus, menyembunyikan ilmu lebih tidak bagus. Karena ini sudah ma'ruf, sudah maklum di seluruh ulama sejak zaman sahabat sampai hari ini yang ikut sunnah Nabi SAW.
bahwa sunnah itu mesti dipahami dengan sunnah. Mesti dipahami dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau antum ahli usul fikih, karena tidak ada yang kalau sudah ngaku ulama yang tidak belajar usul fikih. Saya karena tidak ngaku ulama jadi tidak wajib usul fikih bagi saya. Ini bukan berarti tidak pernah belajar. Antum tidak tahu buku-buku yang pernah saya pelajari? Ayo ke rumah. Saya tengokkan coretannya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Mustahil seorang yang alim tak belajar usul fikih untuk zaman ini. Kalau zaman Abu Bakar ya tidak ada lah usul fikih itu. Tapi terapannya ada. Kalau sekarang teorinya ada, terapannya itu aja bedanya. Di zaman sahabat teorinya enggak ada. Kalau ditanya ma huwa al-hukmus syar'i, mereka tidak bisa menjawabnya dengan definisi. Tapi mereka jawabnya ini Al-Quran dan hadis. Itulah hukum syar'i itu katanya. Aplikasinya ada. Kalau sekarang banyak teori tapi aplikasinya kadang-kadang nihil. Bukankah kaidah yang mengatakan maqasidul lafzi ala niyyatil hafiz, maksud dari ucapan itu tergantung pada niat orang yang mengucapkannya, orang yang mengucapnya. Ucapan Allah yang beritahu maknanya. Ucapan Rasulullah dia yang lebih tahu apa yang dimaksud. Ustaz yang menyerah dulu. Nah, oleh sebab itu datanglah tafsir. Kalau kita tuan-tuan belajar tafsir, tafsir paling tinggi itu adalah menafsirkan ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quranul Karim. Ini tidak tahu saya ada khilafnya. Bi ijma'il ulama bahwa menafsirkan Al-Quran yang paling tinggi adalah dengan Al-Quran. Jelas Ustaz, karena Allah lebih mengetahui apa yang diinginkannya daripada selainnya. Betul? Oleh sebab itu nanti kalau ada bahasa saya yang menurut antum keliru, jangan tanya ustaz lain, tanya saya. Ini enggak, kadang-kadang antum ngintip kan, ngintip di medsos, dapat ucapan mas saya yang menurut antum bisa diplesetkan. Nanya ke ustaz tukang pleset pula, akhirnya terpleset. Harusnya antum kalau jujur nak beri nasihat saya, tinggal telepon, tinggal datangi. Kadang tiap hari badu-adu hidung tuh. Ini badu-adu hidung tahu? Ini jumpa terus tiap hari, tapi tak ada klarifikasi langsung keluar di medsos status. Ini orang jujur atau orang tidak jujur? Jujur, ini bukan nasihat. Seperti kata Imam Syafi'i rahimahullah, man nasahani bima baini wa bainahu faqad nasahani. Siapa yang menasihati saya berhadapan langsung berdua, ini yang betul-betul nasihat. Wa man nasahani amamal mala' faqad fadahani. Dia menasihati saya di depan orang ramai, ini bukan nasihat, ini untuk cari keburukan. Jelas? Karena yang lebih tahu maksud ucapan saya sendiri, bukan ustaz pleset. Ustaz pleset suka yang tidak pleset pun ditolak-tolakkannya juga. Jadi itu kaum muslimin. Yang kedua, menafsirkan Al-Quran dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini manhaj yang jelas terang benderang. Kemudian menafsirkan Al-Quran dengan perkataan para sahabat. Sebab sahabat ngambilnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Ngambilnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tafsirkan dengan bahasa Arabnya orang Arab, bukan bahasa Arabnya orang Aceh. Karena akan jauh bedanya nanti dengan zok Arab dengan zok Aceh, tidak sama. Jelas? Nah, kemudian sebab-sebab lain di bawahnya, tafsir yang lain di bawah itu semua. Nah, kalau dari Al-Quran dengan Quran, sekarang sunnah ditafsirkan yang paling tinggi dengan Al-Quranul Karim. Makanya guru kami Syekh Anis Tahir Al-Indonesi, ini orang Indonesia, ada yang tak pandai lagi bahasa Indonesia,
Ya kalau kami menyebutnya di antara dosen yang paling fasih berbahasa Arab di Fakultas Hadis. Kalau dia ngajar dengan bahasa Arabnya sangat fusha sekali. Hampir tidak ada bahasa umumnya dipakainya. Bahasanya bahasa fusha. Dan juga khatib mufawwal. Menulis kitab Dawabit Muhimmah li Husni Fahmis Sunnah. Yaitu rambu-rambu penting untuk memahami sunnah dengan baik. Jadi apa yang saya jelaskan itu bukan pemahaman sendiri, tapi yang ditalaqi dari guru dari guru dan sampai kepada sahabat Nabi SAW, sampai ke Rasulullah SAW, bahwa mereka selalu menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran pertama kali. Setelah itu menafsirkan dengan sunnah Nabi SAW. Demikian juga sunnah ditafsirkan dengan Al-Quran, ditafsirkan dengan sunnah Nabi SAW. Lantu antum bilang, di mana pula dapatnya itu? Ilmu dari mana? Di mana belajarnya? Subhanallah, sampai istighfar astagfirullah pula. Di mana dosanya? Memahami sunnah dengan sunnah lalu kita salah karena itu. Makanya saya mulai tadi dengan agama ini bukan dengan perasaan. Kalau dengan perasaan, seluruh orang yang berbuat kebatilan pasti benar. Kasihan dong. Ketika Nabi menyebutkan, ya umat ini terpecah 73 golongan, ya kalau ikut perasaan tidak mungkin 72 masuk neraka. Kasihan. Kasihan. Akhirnya kita balik. 72 masuk surga, satu hanya masuk. Ya masalahnya bukan surga, bukan di tangan kita, kuncinya di tangan pemiliknya, dan kita diserahin kunci rahasianya, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jaga, jangan sampai lecet. Kalau kuncinya masih manual seperti biasa, jangan sampai rusak giginya, jangan sampai bekarat ya Ustaz ya. Tapi kalau sudah digital, sudah pakai chip, jangan sampai basah. Tahu enggak? Jangan sampai lecet. Lecet enggak berfungsi, nanti bahaya. Di sini penting memelihara kalimat itu. Nah, cuman karena jauh dari ilmu bisa rusak dia. Kan awak kan kadang-kadang dia berpikir sendiri aja kan, kunci pakai chip itu letak ke magnet, lekat dia kan, nempel kan. Jadi saya sengaja Ustaz, kartu-kartu ATM saya ditempelkan di magnet di rumah supaya tidak jatuh, supaya tidak hilang. Lengket dia kan. Tidak nanya dulu ke ahlinya. Pas bawa ke ATM, kartu yang Anda pakai tidak bisa digunakan. Pergi ATM ini tidak masuk juga. Apa masalahnya? Baru tanya itu. Akhirnya pergi ke bank, ngantri pula. Orang banyak urusan dengan apa? Dengan apa namanya? Bukan cleaning service, CS-nya apa? Customer service. Kalau urusan itu kan lama kan. Akhirnya ditanya, kenapa kartu sebegini? Dicoba soalnya enggak tahu. Enggak dijelaskan ya sebab. Akhirnya ganti kartu baru. Dibuat lagi hal yang sama. Iya, ditempelkan lagi. 2-3 kali masih bagus. Sampai 5 kali tidak berfungsi lagi, antri lagi. Akhirnya disalahkan orang bank. Kalian ini kasih kartu yang tidak becus kalian katanya. Akhirnya baru diangkat kasusnya. Ada apa Pak sebenarnya? Bapak gimana? Kartu Bapak disimpan di mana? Oh itulah dijelaskan. Kalau mau dijelaskan ketahuan. Kalau tidak mau jelaskan, dia nyalahkan aja yang pandai. Akhirnya orang bank disalahkannya. Rupanya kartunya dibuat, ditempel di magnet di rumahnya. Supaya apa? Supaya mudah lengketnya dengan sunnahnya. Oh itu cepat katanya. Batanyo dulu sebelum berbuat. Itu masalahnya. Kalau sudah terlanjur susah untuk diyakinkan. Apalagi pakai akal. Apa pula hubungannya kan? Semuanya pakai logika. Ini yang disalahkan orang yang tahu aslinya. Jadi kaum muslimin dan muslimat, menafsirkan sunnah Nabi dengan sunnah Nabi adalah bagian daripada cara kita mencintai sunnah Nabi SAW
dan bukan hal yang baru. Ini sejak dari dahulu mereka menafsirkan sunnah Nabi dengan sunnah Nabi SAW dalam banyak bukti. Mudah-mudahan nanti kita Allah mudahkan kita membaca dawabit ini supaya yang lupa jadi ingat kembali, yang tidak tahu supaya berkat ilmu, dan yang menyembunyikan ilmu supaya diketahui ternyata tidak jujur dalam berilmu, sehingga orang pun awas gitu, tidak sembarang mengambil ilmu, karena mengambil ilmu dari yang menipu tidak bagus. Tapi kalau tidak sengaja tentu saja Allah maafkan. Kalau tidak sengaja biasanya mencabut kembali kenyataan. Tapi kalau tetap dengan keadaan seperti itu berarti penipu dalam berilmu. Makanya datang dalam iqtida oleh ilmil amal ketika Nabi Isa alaihissalam menasihati para ulama di zamannya, jangan kalian jadi penipu dalam berilmu. Ada penipu dalam berilmu sepanjang zaman ada. Sepanjang zaman ada. Sampai ada yang berfatwa Abu Talib masuk Islam katanya. Ada yang berfatwa Abu Talib masuk Islam. Nah, gimana menurut antum? Hah? Ada yang berfatwa Abu Talib masuk Islam. Yang antum dengar apa? Hah? Sudah ijma' ulama sejak zaman sahabat sampai hari ini Abu Talib tidak masuk Islam, tapi ada yang memfatwakan itu. Antum nak ikuti juga supaya ada sensasi. Ini penipu dalam berilmu. Oleh itu kaum muslimin maka menjelaskan orang menipu dalam berdagang wajib dijelaskan, apalagi yang menipu dalam ilmu. Jadi sunnah Nabi mesti dipahami dengan sunnah Nabi. Nah, kembali ke masalah biar beliau nyaman sedikit. Ana mau ke sini. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Masih marah juga? Hah? Ini kata kuncinya. Apa yang kita sebutkan itu betul semuanya. Nabi suruh baca Quran. Nabi suruh ziarah ke rumah orang yang meninggal. Nabi suruh ini dan itu dan sebagainya. Betul. Kecuali masalah menghadiahkan bacaan tadi masih khilaf di antara ulama. Ya, sebagian membolehkan, sebagian mengatakan tidak. Saya cenderung pada pendapat yang tidak. Karena apa? Tidak bisa disitukan, yang lain kan ada. Karena masalahnya ini masalah gaib. Tidak ada dalil yang sharih dalam masalah itu. Dikiaskan, tidak semua analogi boleh dilakukan. Haji bisa, sedekah bisa, doa sampai, iya kan? Wakafkan atas nama orang tua sampai, jelas. Nah, tapi kalau antum yakin, buatlah, tidak ada masalah. Tapi buat seperti mana Nabi dan para sahabat buat, bukan membuat-buat. Nah, kan itu masalahnya. Di sini penting menafsirkan sunnah dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya katakan, Nabi yang mengatakan itu semua, kan ini sumber masalahnya tadi. Nabi yang mengatakan itu semua, baca Quran di rumah orang dibolehkan. Nabi yang katakan menghibur orang, keluarga yang dapat musibah disunahkan. Semua ini ya dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengkhususkan waktu 3 malam berturut-turut. Tidak ada. Malam ke-7 enggak juga. Malam ke-15 enggak juga. Yang 40, 100 setahun haul, alhamdulillah. Nah, menurut akal logika yang sehat, kalau ini tidak dilakukan Nabi, ada 2 kemungkinan. Kemungkinan Nabi tidak tahu. Nauzubillah. Tidak mungkin Nabi tahu, tidak mengetahui suatu keutamaan dalam ibadah, tiba-tiba kita tahu. Nauzubillah. Kemungkinan kedua yang mungkin kita katakan adalah Nabi tahu tapi tidak dianjurkannya. Berarti Nabi menyembunyikan risalah. Mungkin selain beralasan Nabi kan sibuk.
Subhanallah, seolah-olah Nabi lebih banyak waktu kerjanya daripada Nabi masih sempat santai dengan keluarganya. Bacalah hadis-hadis Nabi dengan para istrinya. Ketika Aisyah menceritakan Nabi berbaring di pangkuannya sedang dia dalam keadaan haid, dan Nabi membaca Quran di pangkuan Aisyah yang sedang haid, sehingga di sini lahir hukum bahwa membaca Quran sambil bertiduran di pangkuan istri yang sedang haid boleh apa tidak? Woi, jawab cepat, waktu habis. Boleh, gitu ya. Boleh enggak orang haid dengar Quran? Boleh. Ya tak? Boleh enggak suami mendekati istrinya yang sedang haid? Boleh. Boleh enggak makan sama istri yang sedang haid? Boleh. Banyak. Boleh enggak baca Quran sambil berbaring? Boleh. Berarti santai kan? Kalau baringan apa namanya? Santai enggak? Alhamdulillah. Jadi enggak benar kalau Nabi selamanya dalam kondisi sibuk terus. Ketika anak atau cucu meninggal, dia hadir. Anaknya meninggal, dia ada. Berapa banyak orang meninggal zaman Nabi SAW, dia tidak melakukan hal itu. Jelas? Berarti kita laksanakan seperti yang beliau laksanakan dan para sahabatnya. Kemudian datang riwayat-riwayat yang mursal, yang dhaif, yang juga kadang sebagian tidak bersanad, dijadikan memperkuat yang melawan yang masyhur seperti ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kan dari Nabi kan mutawatir ini, tidak ada dilakukan. Berapa banyak? Atau kata tidak ada orang mati zaman Nabi? Tidak ada orang mati zaman Nabi? Serius ini? Banyak ya? Subhanallah, banyak. Tapi Nabi tidak menuju hari, tidak 15 hari, tidak 40 hari dan sebagainya. Nah, ini yang saya maksud, kita pahami sunnahnya tadi dengan sunnahnya juga. Karena yang paling paham pelaksanaannya itu adalah beliau sendiri. Nah, ini dianggap pemahaman yang keliru oleh orang yang tidak, tidak tahu saya, yang tidak ingat, atau tidak jujur, atau tidak mengetahui. Ini termasuk dhabit muhim, rambu yang penting untuk diketahui oleh setiap orang yang berilmu, tapi dianggap sebagai pemahaman yang keliru. Nasallallahu alaihi wasallam. Makanya para sahabat dulu nanti akan, kalau insyaallah kita selesaikan dulu nanti dalailu mahabbati sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kan sampai kepada dhabit muhim, karena mencintai Rasulullah ini berseri sampai akhir hayat. Ya, atau sampai akhir jadwal. Gitu aja. Insyaallah taala. Kita bacakan dhabit ini karena ternyata masih tersembunyi bagi banyak kalangan, termasuk orang yang sudah diklasifikasikan atau diidentifikasikan sebagai ulama. Ternyata masih kabur dalam masalah ini. Demikian juga dengan para pecinta yang juga buta terhadap masalah ini. Jadi kalau begitu terpaksa diterang-terangkan terus. Terpaksa diterangkan terus supaya lama-lama terlihat juga. Maklumlah kadang karena biasa tempat yang gelap tiba-tiba terang tidak nampak juga. Antum biasa di tempat gelap tiba-tiba cahaya terang benderang, silau enggak? Silau, itu biasa itu. Tapi bawa duduk dulu, kocek-kocek mata gini ya, sambil pegang-pegang kening, menghilangkan rasa pening tadi, insyaallah akan terlihat jelas yang namanya al-haqqu ablaj wal batilu lajlaj. Yang hak itu terang benderang, seperti kata Mu'adz bin Jabal, alaihi nurun minallah, kebenaran itu bercahaya terang, sedangkan kebatilan itu gelap dan berliku-liku. Oleh sebab itu ambil yang terang, jangan ambil yang gelap dan berliku-liku. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Ada pertanyaan? Tidak usah, saya mau khawatir sekarang ya. Tidak usah, nanti panjang ceritanya. Ya, panjang ceritanya. Yang ingin saya jelaskan bahwasanya memahami di antara bentuk cinta kita pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sunnahnya, memahami sunnahnya dengan sunnahnya juga. Dan ini bukan manhaj baru temuan Dasman Yahya Ma'ali, tidak.
tapi ini adalah manhaj yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang akrab dengan sunnah Nabi akan paham itu. Dan kalau ada yang tidak paham berarti perlu kita untuk sama-sama belajar lagi, kita timba ilmu. Dan kalau lupa saling mengingatkan. Kalau ada yang menyembunyikan ilmu, ya yang menyembunyikan diingatkan, dan kita juga mengingatkan umat dengan ilmu tersebut. Wallahu musta'an. Kalau dianggap sebagai sesuatu yang tidak biasa, memang kalau lama kita tidak ngaji kena mah kita. Lama tidak makan kena penyakit mah. Apalagi selalu terlambat makan. Makanya lama-lama makan tidak. Makanya saya sudahi karena waktunya sudah sarapan. Ya, kita sudahi saja sampai di sini. Mudah-mudahan tidak kena mak kita nanti. Demikian juga ngaji tidak boleh lambat-lambat. Ngaji yang bergizi. Karena kalau ngaji tak bergizi juga seperti itu. Kalau isinya dongeng, cerita-cerita mimpi, perasaan-perasaan, pengalaman-pengalaman pribadi, ini tidak sama pengalaman orang dengan kita. Saya 15 tahun di Madinah tidak pernah jumpa Nabi berjalan. Orang tidak pernah ke Madinah bisa menghadirkan Nabi ke sini. Ini kan pengalaman dongeng-dongeng seperti ini. Ya, orang yang tak ngaji cepat percaya. Tapi orang yang berilmu tidak mau tertipu. Jelas? Ustaz, saya mau klaim ketemu Nabi lah sangat mudah sekali. Orang tak mungkin mendustakan saya. Lama saya di Raudhah. Tuan-tuan Raudhah kan sebentar-sebentar, yang pernah umrah ke Raudhah sebentar-sebentar dapat kan? Saya sempat tidur saya di Raudhah. Karena dulu di awal-awal 90-an tuh Pak Haji, orang tak ramai situ. Apalagi selepas musim haji kan? Selepas musim haji di bulan-bulan Muharram itu, alhamdulillah bisa tiduran di situ. Nah, kalau saya nak klaim satu hari selepas mengaji Sahih Bukhari, ya kan, di Raudhah Asy-Syarifah, saya tertidur, tiba-tiba keluar cahaya dari makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasanya usapnya kepala ini. Ya Dasman, semua pemahamanmu tentang hadis sahih, ya pasti benar. Jadi siapapun menyalahkan kamu masuk neraka. Sempat begitu saya, auzubillah tsumma na'udzubillah. Orang percaya dong, 15 tahun di Madinah. Antum sekali aja pergi umrah, pergi haji, langsung dapat karamah itu. Masa saya lama di situ. Kalau selawat, insya Allah tidak dihitung, karena orang baca hadis itu selalu berselawat karena Nabi SAW lebih banyak lagi daripada antum duduk sekali sepekan, sekali sebulan misalnya selawatan. Berapa cuma 1000. Awak setiap saat baca salawat, karena kita berkecimpung dengan hadis Nabi SAW. Setiap hari menghafalkan hadis, setiap hari di majelis hadis, setiap hari memahami hadis. Sampai di rumah pun dibilang orang juga tidak paham hadis. Ada gimana lagi? Ya, guru-guru yang profesional, profesor-profesor sudah kasih nilai kita kan? Nilainya alhamdulillah tidak terlalu tinggi, saya di atas 9 juga. Nah, ya kalau terakhir sidang dokternya hanya 98 nilainya. Nah, iya, tidak tinggi lah. Tiba-tiba orang bilang kita tidak paham. Ya tidak apa-apa lagi. Jangankan kita, Nabi juga dibilang tidak paham semua orang dulu. Oleh yang tidak, yang tuduhnya tidak paham adalah orang yang tidak paham. Alhamdulillah. Oleh sebab itu tidak boleh pengaruh antum ya. Jangan bersedih. Jadi pahami hadis dengan hadis Nabi SAW. Ini adalah metode yang diajarkan Nabi sendiri kepada para sahabatnya. Ketika ada masalah yang tidak paham sahabat, nanyai ke siapa? Ke Nabi. Berarti memahami hadis dengan hadis Nabi SAW. Kenapa dianggap aneh dan dianggap sebagai sesuatu yang bermasalah? Jadi karena tadilah tidak tahu, lupa, atau menyembunyikan ilmu. Semoga Allah jauhkan kita daripada kesesatan setelah dapat petunjuk, daripada daripada tergelincir setelah Allah kokohkan. Terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu fima bainahum
illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat, karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah di kalangan para malaikat, dan di akhir majelis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majelis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian.